Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan sejawat yang sudah hadir dalam acara webinar hari ini. Hari ini saya akan memberikan sedikit ulangan informasi. Sebetulnya sejawat-sejawat juga sudah pernah mengetahui informasi ini sebelumnya. Saya hanya memberikan pengulangan sedikit saja mengenai emergensi urologi. Kenapa hal ini jadi penting? Karena di saat pandemi otomatis pasien-pasien terutama yang rentan dengan usia di atas 50 tahun sangat menghindari ke rumah sakit. Materi hari ini mengenai emergensi urologi. Kenapa hal ini cukup penting disampaikan? Karena di masa pandemi COVID-19 ini rumah sakit menjadi salah satu tempat yang dihindari, bahkan untuk pasien yang memiliki keluhan sekalipun. Jadi pertimbangan untuk datang ke rumah sakit harus dipikirkan secara matang. Oke, kita mulai. Emergensi urologi, ya. Secara definisi, emergensi urologi adalah kondisi yang memerlukan penanganan segera dibandingkan dengan bidang lain, terutama di bagian bedah. Emergensi urologi ini relatif sedikit, dan pada beberapa kasus yang true emergency juga hanya pada trauma, kemudian sepsis dan torsiotestis. Tapi ada beberapa keadaan yang bisa membuat pasien khawatir sehingga mempertimbangkan perlunya kunjungan ke rumah sakit atau tidak. Secara umum kita bagi dua, yang trauma dan non trauma. Yang paling sering membuat pasien merasakan tidak nyaman adalah pertama hematuri, atau melihat kencing tiba-tiba bercampur darah. Otomatis pasien mau tidak mau kadang-kadang merasakan tidak nyaman sehingga berobat ke rumah sakit pada akhirnya. Kemudian renal kolik atau nyeri pada ginjal, sifatnya kolik, hilang timbul, dan sensasinya kadang bertambah nyeri, terutama dengan pergerakan. Kemudian urinary retention atau tidak bisa kencing, akut skrotum, baik ada epididimokitis maupun torsiotestis, priapismus, ini agak jarang kasusnya tapi sekali ada juga cukup mengganggu. Kemudian trauma, trauma transuranus dari mulai ginjal sampai ke uretra dan bladder dan testis. Oke, kita bahas poin pertama dulu, hematuri, itu adanya darah dalam urin secara makroskopis. Biasanya jelas sekali, yang makroskopis warnanya kemerahan, kadang-kadang disertai bintik-bintik bekuan darah atau bahkan darah yang menggumpal seperti agar-agar. Ada yang terasa nyeri, ada yang tidak. Kalau nyeri biasanya disebabkan oleh batu atau peradangan, infeksi. Kalau tidak nyeri biasanya lebih sering diakibatkan oleh tumor dari kandung kemih. Ada penyebabnya, ada yang medical, infeksi dari ginjal, pielonefritis akut ataupun kronis, atau yang urological atau surgical postrenal, terutama di batu, tumor, prostat, dan trauma. Biasanya hematuri yang timbul dan merupakan surgical tidak disertai adanya silinder pada mikroskopis urin dan tidak ada proteinuri. Tapi kalau medical biasanya disertai dengan proteinuria. Tetapi ketika infeksi berat, kadang-kadang ada elemen dari bakteri yang ikut lewat urin, itu akan memberikan gambaran positif pada renal, pada mikroskopik urin, pada proteinnya. Nah, secara umum kalau misalnya berdarahnya terus-menerus, terus berulang-ulang, nah itu kan memberikan gambaran anemia. Contohnya pada kasus tumor buli atau tumor ginjal. Kalau darahnya banyak dan secara tiba-tiba dengan asupan cairan yang kurang, kadang-kadang bisa menimbulkan nyeri kolik dan retensi clot, karena darah yang masuk ke kandung kemih kadang menggumpal sehingga menutupi aliran dari urinnya. Cara mendiagnosisnya seperti biasa dengan anamnesis yang baik, ya. Sejak kapan, disertai nyeri atau tidak, apakah ada berulang atau tidak. Terus kemudian pemeriksaan fisik, apakah ada
massa di daerah flank, di pinggang, diraba di bawah costovertebral, dari bagian depan di bawah iga, apakah ada pembesaran dari ginjal atau tidak. Kemudian kita periksa urin, kalau bisa ada USG, dan kemudian yang berikutnya CT scan atau BNO IVP atau sistoskopi langsung untuk melihat ke dalam budi. Setelah ketahuan penyebabnya baru kita lakukan treatment. Ya. Tadi penyebabnya bisa macam-macam dari mulai tumor sampai trauma. Terus kedua renal kolik. Ya. Ya, ini yang paling sering menyebabkan pasien datang berobat ke rumah sakit nyeri. Nyeri seperti apa sih biasanya? Nah, biasanya konsepnya akut tiba-tiba terasa nyeri. Biasanya hilang timbul, mengikuti peristaltik dari ureter dan saluran kemih, makin lama makin memberat. Kapan sih pasien biasanya ke rumah sakit? Biasanya pada awal-awal pasien akan minum obat dulu. Kalau dia punya obat anti nyeri minum dulu. Tapi kalau tidak hilang dengan obat anti nyeri, biasanya baru pasien ke rumah sakit. Yang paling menyiksa adalah nyeri-nyeri di daerah vertis renalis atau di ureter, terutama bagian distal. Karena menurut pengalaman dari pasien yang mengalaminya, saya sendiri sih belum pernah, nyerinya intensitasnya makin kuat dan tidak berkurang dengan penggunaan analgetik, terus kemudian membuat pasiennya tidak nyaman sekali, mau duduk salah, berdiri salah, tiduran salah, tengkurap salah, pokoknya nyerinya mengganggu sekali, terutama di daerah ureter distal. Itu batu sampai ukuran 1-2 mili pun biasanya terlihat dengan baik, dengan potongan yang baik dan menggunakan CT scan yang baik. Over the top yang di atas dari CT scan yang multi slice adalah helical CT, di mana CT scan-nya bahkan bisa menggambarkan 3 dimensi dari traktus urinarius, dari mulai bentuk ginjal, ureter, kandung kemih, prostat dan segala macamnya. Ya, tidak perlu kontras. Kenapa? Karena batu cukup jelas terlihat dari gambaran CT scan multi slice baik dari mulai 8 slice ke atas. Terus kemudian tidak perlu kontras berarti pasien tidak perlu puasa, tidak perlu dilakukan tes dan pengosongan lambung, tidak perlu makan bubur kecap segala macam seperti IVU, bisa langsung dikerjakan karena kita yang kita lihat cukup traktus urinarius. Nah, ketika penyebabnya bukan batu seperti tumor dan yang lainnya, terutama pada tumor prostat dan buli, bisa kita lakukan pada CA prostat dan CA buli bisa kita lakukan juga MRI terutama daerah pelvis. Tapi tidak disarankan sebagai screening awal, tapi sebagai screening lanjutan. Selain mahal, juga pemeriksaannya cukup lama, tidak simpel. Ya, bagaimana sih manajemennya? Pertama tetap kita kasih dulu. Kalau dulu katanya kalau ada akut abdomen, takut APP akut, nanti masking efek dengan dikasih analgetik. Sekarang tidak manusiawi. Jadi tetap kasih analgetik, karena kalau memang nyerinya hebat pasti akan nyeri lagi. Nah, kadang dengan obat oral tidak cukup, bisa dikasih suppositoria atau intramuskular. Kalau di rumah sakit bisa dikasih intravenus. Ya. Dengan NSAID tidak cukup, pakai step ladder analgetik, NSAID grade 1, naik kedua tidak cukup, masuk ke opioid yang paling mudah ya tramadol, golongan yang paling ringan. Nah, lebih dari itu ya bisa metidin sampai morfin. Kemudian ada beberapa anjuran bahwa kalau nyeri dan memang spesifik untuk saluran kemih, disarankan pasien untuk minum lebih banyak. Pada batu-batu ukuran kecil di bawah 5 mili dengan pemberian analgetik yang baik, mobilisasi yang cukup dan asupan cairan yang cukup, volume urin yang cukup, itu kadang bisa mendorong batunya keluar. Jadi 95% dari batu di bawah 5 mm. Ini case-nya terutama untuk batu ureter distal itu lebih mudah sekali untuk keluar. Jadi nyeri tapi dengan dorongan dari cairan yang kita minum banyak, pemberian obat anti nyeri sehingga peradangan di sekitar batunya berkurang, mengurangi edema jaringan di sekitar batu, bisa ditambah dengan vasotan, dilatasi, obat-obat yang bisa menyebabkan dilatasi dari bladder neck dan ureter distal seperti golongan tamsulosin, itu akan memberikan ada kemungkinan dari spontaneous passage atau batunya keluar sendiri tanpa tindakan invasif. Ya.
Kapan sih pasien disarankan ke rumah sakit? Satu, nih tidak ada perbaikan setelah pemberian analgetik, udah di drip, udah disupos, sebentar nyari lagi. Adanya demam, ya, kalau ada demam, curiganya ada infeksi dari akibat sumbatan dari batunya. Kemudian ada gangguan fungsi ginjal, misalnya jumlah minumnya banyak, urinnya makin hari makin berkurang, atau kalau bisa dicek urin kreatinina, ada sumbatan, urin kreatinina meningkat, berarti sumbatannya mengganggu fungsi ginjal, itu nggak ada tawar-menawar lagi, harus ke rumah sakit untuk didesobstruksi supaya urin kreatinina kembali normal. Ya. Kalau batu-batu kecil, berapa lama sih itu kita kasih waktu? Bisa sampai 1 bulan. Ya, selama 1 bulan kita kasih obat-obatan. Kalau batunya keluar, USG awal hidronefrosis, USG keduanya terdapat hidronefrosis, kemudian batunya masih ada, mau nggak mau harus dilakukan tindakan invasif. Atau pada pasien-pasien tertentu yang dia tidak bisa bekerja kalau masih ada gangguan, contohnya operator alat berat, operator mesin yang membutuhkan konsentrasi tinggi, termasuk diantaranya adalah pilot kalau masih ada batuk dan sering kambuh nyerinya, dia nggak boleh nerbangin pesawat karena nanti konsentrasinya terganggu, satu pesawat terjun semua, hancur semua. Oke, jadi ada beberapa kerjaan yang memang harus pain free dan stone free. Oke. Ini ada relief dari obstruction, biasanya habis batunya kita ambil. Kalau misalnya pasien dengan kecurigaan infeksi, kecurigaan akan berulang segala macam, kita bisa memasang double G-stent, atau pasiennya terinfeksi ternyata pionefrosis karena batu, terus kemudian ginjalnya jadi bengkak, kemudian terinfeksi, jadi ginjalnya berisi dengan pus, kita drainasi dulu, bisa dengan G-stent dari bawah, endoskopik, atau bisa dengan pemasangan nephrostomy tube. Jadi kita tusuk dari flank, dari pinggang, kita masukkan selang ke dalam ginjal. Definitive treatment tergantung. Kalau ukurannya kecil, lokasinya tidak terhalang oleh batu 1 sampai 1,5 cm, tidak terhalang oleh tulang panggul. Dalam arti kata ada di ureter proksimal atau di ginjal, itu bisa dilakukan SWL. Pasien cukup berbaring di alat SWL, kemudian ditarget dengan USG dan siam di posisi batunya. Setelah batunya terfiksir oleh target, baru diberikan gelombang suara untuk memecahkan batunya. Di atasnya ada PCNL yang minimal invasif juga, jadi pasien dalam kondisi terbius dilakukan pemasangan alat PCN dari pinggang ke dalam ginjal dengan menggunakan teleskop endoskopik PCNL, kemudian ketemu batunya ditembak baik dengan laser ataupun dengan ultrasound. Setelah pecah baru ditarik kembali. Itu luka operasi kurang lebih ukurannya sekitar 2 sentian dan kadang tidak memerlukan terapi lanjutan kalau batunya habis. Kemudian uretroskopi atau URS, ya, pasien dalam pembibisan spinal, posisi litotomi, URS-nya masuk dari lubang kencing dari meatus uretra naik ke atas sampai ke ureter, ketemu batu, ditembak batunya. Baik dengan laser ataupun dengan lithotriptor lainnya. Nah, kalau ukurannya sangat besar, batunya dengan segala komplikasi, kadang-kadang tetap diperlukan open surgery atau di bedah terbuka seperti biasa. Oke, berikutnya urinary retention. Ada yang akut, ada yang kronik. Ya, kalau akut biasanya nyerinya hebat karena kejadiannya baru, pasiennya belum pernah sebelumnya, akan memberikan respon nyeri yang hebat disertai dengan ada massa biasanya di suprapubis, yaitu karena kandung kemihnya yang tidak bisa memfasilitaskan urin sehingga membesar, bisa terambil di suprapubis. Setelah pemasangan kateter biasanya nyerinya berkurang. Ya. Bagaimana sih bisa terjadi retensi urin akut, terutama ya adanya peningkatan tekanan dari uretra sehingga menyebabkan bladder obstruction atau sumbatan di inferior dari buli. Bisa dari bladder neck kontraktur, gangguan pada pembesaran prostat, atau kemudian struktur uretra atau ada batu pada uretra juga bisa. Kadang batu buli juga bisa. Ada penurunan dari tekanan penurunan dari tekanan kandung kemih. Nah, biasanya terjadi pada orang-orang tua
ya, overactive bladder, atau pada pasien-pasien dengan mobilisasi yang kurang, pasiennya jarang berjalan baik karena stroke atau karena lain hal, karena faktor penuaan, misalnya pada pasien-pasien Alzheimer, demensia dan segala macam, itu gangguan akan terjadi gangguan kontraktivitas pada buli karena tidak ada rangsangan pada saat berjalan, sehingga tidak mampu menekan katup atau sphincter untuk membuka. Nah, yang ketiga penyebabnya bisa gangguan dari sarafnya. Contohnya pada pasien-pasien dengan cedera kepala yang mengenai daerah pons, pusat miksi, atau pada pasien dengan cedera tulang belakang, di mana akan memutus aliran sinyal ke sphincter interna sehingga sphincter eksterna sehingga tidak bisa membuka pada saat tekanan dari kandung kemih meningkat. Nah, pada kasus yang sensori otomotorik ini biasanya, kalau sensori biasanya khas pada trauma medula spinalis atau gangguan di medula spinalis baik karena tumor juga atau HNP, itu biasanya dua-duanya yang kena, sensorik atau motorik. Bisa dua-duanya kena. Oke. Nah, penyebab paling sering pada laki-laki pembesaran prostat karena BPH, CA prostat, urethral stricture, kemudian prostatitis atau prostat abses. Nah, biasanya prostat abses lebih sering kena ke usia di bawah 40 tahun, sementara BPH di atas 40 tahun. Nah, pada wanita sebenarnya pada pelvic prolaps atau prolaps di organ intrapelvis baik dari rektum, uterus ataupun kandung kemih sendiri. Karena pada saat prolaps dia menekan dinding anterior vagina dan otomatis akan menekan uretranya, mengubah sudut dari antara kandung kemih dan uretra sehingga urin lebih sulit untuk keluar. Urethral stricture pada wanita walaupun jarang tapi kadang ada, terutama pada pasien-pasien dengan riwayat keputihan yang memanjang sehingga akan mengganggu elastisitas dari uretranya. Urethral diverticulum kasusnya juga mirip dengan pelvic prolaps karena penekanan tinggi akhirnya uretranya membentuk divertikel dan divertikelnya itu menutup dari meatus uretra yang di internanya, di bladder neck-nya. Terus terkadang post surgery atau stress incontinence, contohnya pada pasien-pasien yang post SC pada wanita atau postpartus spontan, di mana pada saat partus dia mengendalikan cukup lama terjadi penekanan hebat pada kandung kemih sehingga ada kerusakan penerimaan sinyal dari saraf di kandung kemih, akibatnya kandung kemih tidak bisa cukup mengembang, ketika mengembang pun tidak bisa cukup kuat untuk berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Akibatnya cukup sering terjadi retensi postpartum atau retensi postseksio. Kemudian adanya massa tumor di daerah pelvis seperti kista ovarium, ovarium itu kadang bisa menekan kandung kemihnya terutama di daerah bladder neck sehingga mengakibatkan aliran urin terganggu. Nah, pada hematuri yang masif kadang dia menggumpal, membentuk klot sehingga menghalangi urin. Nah, ada beberapa obat yang bisa menimbulkan retensi urin terutama pada usia di atas 40 tahun. Nah, contohnya adalah efedrin dan fenilpropanilamin. Jadi pasien-pasien yang kadang dia bepergian jauh terus sedang flu atau segala macam, minum obat flu yang mengandung fenilpropanilamin atau obat asma yang mengandung efedrin. Kalau sekarang sudah jarang sih obat asma yang pakai efedrin, kalau tapi fenilpropanilamin masih banyak. Pasien kemudian fenilpropanilamin dia bepergian jauh dengan pesawat 3-4 jam atau dengan jalan darat terus kemudian menahan kencing. Kadang si fenilpropanilaminnya memasking dari sinyal dari miksinya sehingga pasiennya mengalami retensi. Jadi karena dia menahan kencing plus efek fenilpropanilamin yang memaskingnya sehingga tidak ada sensor untuk memulai kencing. Akibatnya ya pasien retensi. Kalau seperti itu cukup pemberian kateter terus kemudian nggak perlu diberi retaining atau segala macam, 2-3 hari baru dilepas, biasanya sudah membaik kembali. Nyeri, ya, pada pasien-pasien dengan nyeri kadang menahan kencing juga. Misalnya pada trauma minor pada uretra, entah pos pemasangan kateter atau pasien jatuh terduduk dengan trauma uretra yang minor, kadang pas sakit, pas kencing pedih, sehingga dia relatif menahan kencing. Karena terbiasa menahan kencing, akhirnya tidak, sensasi kencingnya berkurang sehingga tidak bisa kencing berikutnya.
Ada kelainan bawaan pada gangguan nervus sacralis pada cauda equina. Itu di tulang ekornya pernah ada riwayat jatuh atau ada kelainan seperti spina bifida, sehingga ada tekanan langsung dari organ di sekitar sakralis ke plexus sakralis sehingga menimbulkan impuls saraf untuk pembukaan sphincter tidak ada sehingga pasiennya retensi. Radical pelvic surgery. Nah, ini pada pasien-pasien dengan operasi misalnya histerektomi radikal, terus kemudian ya paling sering histerektomi radikal dengan penggunaan kauter dan segala macam sehingga ada penekanan di saraf di daerah pelvis sehingga menyebabkan gangguan, ada neuropraksia, tidak sampai impuls sarafnya. Neurotrophic virus seperti herpes simplex atau zoster, tapi ya itu kenanya harus spesifik, dia di S2 sampai 4. Pelvic fracture yang rupture uretra, ya uretranya ketarik putus ya nggak bisa kencing karena pipanya nggak ada. Multiple sclerosis ini jarang sekali, tapi kadang-kadang ada. Transverse myelitis biasanya pada pasien-pasien dengan eksistopati. Nah ini pasien diabetes dengan kadar gula yang naik turun dengan pengobatan yang tidak baik, biasanya lama-lama akan menimbulkan neuritis DM, jadi neuropati dari DM, termasuk saraf di plexus sacralis S2S4 yang merupakan lengkung saraf untuk berkemih. Ya. Nah ini gangguan spinal cord seperti tabes doctalis, terus anemia pernicious, atau yang di atas ada seringomelia, penekanan pada saraf itu dapat menimbulkan juga kerusakan pada dorsal column medulla spinalis, di mana di situ adalah rangkung refleks dari kencing dari mulai pon sampai ke S2 S4. Nah, ini akut urinary retention kalau misalnya bisa dipasang kateter, silahkan pasang kateter. Memasang kateter dengan jeli yang cukup, lagi artis, ukuran kateternya cukup, biasanya 16 sampai 18, dipasang dengan melumasi dulu dengan jeli, kemudian dipasang. Bila tidak bisa dipasang kateter, bisa langsung di-refer ke rumah sakit, atau kalau pasiennya kesakitan sekali, boleh dipasang suprapubic puncture pakai avokat yang terbesar, kemudian dipasangkan ke transfusi set atau infus set, ditampung, dikeluarkan bertahap. Jadi 100 cc per 3-4 jam supaya bisa bertahan cukup lama. Atau kalau bisa di-refer ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit bisa dilakukan sistoskopi atau uretroskopi langsung, atau suprapubic dengan sistostomi suprapubic langsung. Manajemen lanjutannya tergantung penyebabnya, kalau struktur dilebarkan, kalau trauma disambung. Yang repot ya kalau spinal cord injury itu melibatkan saraf, biasanya penanganannya bisa cukup lama untuk sampai kembali sensasinya. Biasanya bisa dilakukan gabungan antara dokter urologi, neurologi dengan rehabilitasi medik. Nah, kalau chronic urinary retention karena dia sudah berulang, biasanya pasiennya sudah tidak nyeri lagi, tapi kapasitas kandung kemihnya luar biasa besar. Jadi kalau pada pasien-pasien urinary retention biasanya kapasitas pada pasien-pasien normal, kapasitas buli 100 cc itu pasien akan merasakan sensasi berkemih, tapi masih bisa hilang dengan konsentrasi sedikit aja hilang. Kapasitas buli ketika mencapai 150 cc, pasien mulai ada urgensi, keinginan berkemihnya makin kuat dan kadang tidak bisa ditahan. Nah, pada saat itulah biasanya kita berkemih. Nah, terus kemudian kalau di atas 150 cc masih ditahan, biasanya terbirit-birit, kadang-kadang kebelet keluar sendiri sebelum nyampe ke kamar mandi. Makanya sebaiknya tidak menahan kencing terlalu lama karena ada batasan kapasitasnya. Tapi pada pasien-pasien dengan bladder outlet obstruction yang kronis, itu kapasitas bulinya bisa sampai 1-2 liter bahkan, tergantung berapa lama. Jadi dia akan bertahap, makin lama makin ngembang si kandung kemihnya. Tadi kapasitas 100, jadi 150, ngembang lagi sampai bisa ada pasien yang sampai 2 liter. Gimana sih gejalanya? Biasanya kencingnya pasien tetap ngomong, saya bisa kencing. Padahal kencingnya bukan memancar lagi, tapi menetes atau merembes. Menetes urinary dribbling, netes-netes, atau pancarannya lemah banget. Tadinya kencing bisa sambil jongkok,
pancarannya deras atau besar, nah sekarang jadi kecil, atau pancarannya lemah. Jadinya kalau laki-laki biasanya masih ada yang kencing sambil berdiri misalnya, kan? Sebaiknya sih tidak sambil jongkok, sambil berdiri. Biasanya dari jarak 2 tegel 60 cm, sekarang nggak bisa, harus dari 1 tegel 20 cm. Itu gambaran dari urinary leaking atau overflow incontinence. Jadi rembes terus keluar, tapi yang rembes itu adalah hanya kelebihan, di mana kandung kemihnya sudah tidak sanggup lagi menahan urin, sehingga kelebihannya itu akan menetes terus rembes. Itu namanya overflow incontinence atau paradoxal incontinence. Kemudian tetrada massa di suprapubik. Nah, pada pasien-pasien yang kronik, pasiennya sudah tidak ada presentasi nyeri lagi, karena tubuhnya sudah terlatih, sama rasa nyerinya sudah meningkat terus. Nah, kadang-kadang disertai dengan gangguan fungsi ginjal dan dilatasi dari upper tract pada ureter dari ginjal, ada hidronefrosis. Ya. Biasanya harus segera dilakukan tindakan karena ginjalnya harus diselamatkan. Kemudian pada pemasangan kateter sebaiknya dikeluarkan secara perlahan. Maksudnya adalah kalau dia chronic retention, isinya banyak, kita pasang kateter. Kalau sudah keluar 500 cc, klem dulu. Nah, jadi kita alirkan ke urine break, sudah keluar 500 cc dan masih deras alirannya, klem dulu. Klemnya dengan di kateternya, tapi di selang urine break yang bening. Klem dulu, tunggu agak 1-3 menit, baru buka lagi, keluarkan lagi 500 cc. Klem lagi, tunggu 1-3 menit lagi, buka lagi. Kenapa? Itu untuk mencegah hematuri gara-gara dekompresi. Pada pasien-pasien dengan chronic retention, di mana kapasitas bulinya sudah di atas 500 cc, sudah ada sampai 1 liter bahkan, itu pembuluh darah di dalam mukosa bulinya akan pipih sekali tertekan oleh volume urin yang cukup besar. Kalau kita keluarkan sekaligus, otomatis pembuluh darah yang pipih itu akan mengembang sekaligus dari isi darah yang sangat kencang. Jadi resikonya pecah, fragil. Karena dia kaku, tertekan cukup lama, ketika diisi darah dengan tekanan yang cukup tinggi, pecah. Jadi menimbulkan hematuri, bahkan jadi saking banyaknya kadang jadi clot retensi. Jadi kita keluarkan udah sampai 800, terus tiba-tiba merah, deras lagi merahnya. Nah, itu contohnya pada sudden decompression hematuri. Nah, jadi sebaiknya bertahap, 500 cc klaim 1-3 menit, buka lagi, 500 cc kedua klaim lagi kalau masih ada alirannya. Untuk menghindari hematuri, jadi pembuluh darahnya mengembang secara perlahan, tidak ada pembuluh darah yang pecah. Emergensi berikutnya adalah akut skrotum. Ya, ini pokoknya nyeri di daerah skrotum, tidak skrotum bisa melibatkan testis dan sekitarnya. Ya, ini yang paling sering terjadi. Yang true emergency adalah torsio dari testisnya itu sendiri. Nah, ada varikokel, smartkokel, tumor, scrotal edema, ya, lesi-lesi kulit, insect bite, hidrokel, hernia, epididymolysis dan epididymitis. Yang paling differential diagnosis yang paling sering dan itu cukup membahayakan adalah 3 ini: torsion of spermaticode atau torsional testis, testicular dan epididymis appendage. Appendix testis itu bisa bagian bawah, dan dari epididymitis sendiri. Cara membedakannya, nah ini bentuk torsio testis, ini yang extravaginal, jadi tunika vaginalisnya ikut terpuntir. Ini yang intravaginal. Yang ini biasanya karena ada kelainan namanya Bell-Clapper syndrome, di mana ruangan testisnya cukup besar, jadi testisnya mudah sekali untuk terpilih.